Allah itu mencintai mereka yang bercita-cita tinggi. Dan bahkan Allah tidak senang dengan mereka yang rendah urusannya, rendah cita-citanya. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusannya, tinggi cita-citanya, dan Allah tidak senang kepada mereka yang rendah urusannya, rendah pula cita-citanya. Dengan mengupayakan generasi-generasi yang punya keinginan untuk melanjutkan belajarnya, tetapi secara finansial mereka mendapatkan kesulitan, disitulah pergulu mengulurkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa dimanapun berada? Untuk edisi spesial kali ini kita sedang bersama Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang sudah go internasional. Agar tidak berlama-lama, beliau ini memang tokoh nasional, putra dari tokoh nasional yang turut memerdekakan Indonesia melalui jalur NU-nya, jalur perjuangan Islami. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah Yai, pripun kabaripun jenengan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat Abah nggih? Abah, ini yang menjadi pertanyaan banyak peserta podcast, ingin tahu perjalanan Abah membesarkan Pondok Pesantren Amanatul Ummah, kemudian menjadi Ketua Umum Pergunu. Ini kan hal yang tidak mudah, merangkum ketidaksamaan dari masing-masing guru dan jadi satu di Persatuan Guru NU, Abah. Nggih. Jadi begini, saya mengawali dulu dari perjalanan hidup saya ya. Baik, karena Abah, saya kepingin memberi motivasi kepada kader-kader di Nahdlatul Ulama, kader-kader nasional, kader bangsa Indonesia untuk bercita-cita yang tinggi, untuk tidak boleh minder dengan kondisi apapun. Saya dulu ditinggal oleh abah saya ketika berusia 17 tahunan, 17 tahun. Saat itu saya berada di kelas 2 SMA negeri. Saat itu nama jurusannya jurusan Paspal. Tapi saya tinggal di pondok pesantren. Jaraknya kurang lebih 1 kilo dari pondok pesantren ke sekolah tempat saya belajar. Kemudian setelah abah saya meninggal dunia, tidak lama setelah itu saya memutuskan untuk keluar dari sekolah. Artinya abah tidak lanjut? Tidak lanjut, drop out. Kenapa? Karena ya pertimbangannya rasional. Pada saat itu memang sekolah itu masih harus bayar SPP. Masih ya kita harus punya seragam, punya sepatu, dan seterusnya. Sementara setelah abah saya meninggal dunia sudah tidak ada lagi yang membiayai saya. Tetapi saya tidak mau berhenti belajar. Saya masih tetap tinggal di pesantren. Baik, Abah. Untuk mempelajari kitab-kitab, ya buku-buku. Ya. Kenapa kalau di pesantren masih bisa bertahan? Karena tidak ada biaya, tidak ada SPP. Khusus untuk saya. Karena saya pernah menjadi ketua pondok pesantrennya, ketua santri. Problemnya hanya satu, tentang makan aja. Bagi saya tidak ada problem berkaitan dengan makan, karena anak-anak santri itu saat itu ya sekarang juga mestinya itu loman-loman. Ya kalau mereka makan, saya ditawari. Ketika saya ditawari, saya tidak pernah mau. Kecuali kalau ditarik-tarik, ya nimbrung, sehingga kan bisa menyelesaikan urusan lapar. Tapi kalau kondisi yang semacam itu tidak pernah terjadi, maka ya biar sampai lapar aja. Ketika lapar, saya harus nyari makan. Cari makannya kalau dulu di pesantren itu
kita pergi malam hari jam 12 malam ke dapur pesantren, ke dapur, ke pawon. Ya, di situ kita mencari kendil yang tengkurap. Kenapa yang tengkurap? Berarti sudah tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Dan bahkan biasanya sudah disosor bebek dan lain sebagainya. Nah, kita bersihkan, kemudian kita beri air, kita rebus kembali. Kemudian airnya kuning, kecoklat-coklatan, air intip. Itu ya ketika lapar barangkali lebih sedap lebih enak daripada teh. Kemudian intipnya mengkelupas. Nah, itu kita makan. Ikannya apa ya? Di situ biasanya ada garam yang berserakan, lombok yang berserakan, ya kita cuci, kemudian itu untuk kita makan. Dan ya sudah, urusan lapar kan sudah terselesaikan dengan cara yang semacam itu. Belajar lagi, dan itu demikian. Tetapi kondisi yang semacam ini tidak boleh harus terus berlangsung semacam itu. Beberapa bulan kemudian saya pamit kepada Kiai dengan alasan untuk menghibur diri setelah ditinggal Abah, setelah ditinggal ayah saya. Kalau istilah anak sekarang move on, Abah. Iya. Terus kemudian saya meninggalkan pesantren, membawa tasnya cukup besar isinya. Ya kalau baju hanya 2 setel lah, tetapi kitab-kitab yang banyak. Kemudian kamus bahasa Arab dan kamus bahasa Inggris. Kemudian juga ada buku-buku, itu yang saya bawa. Nah, kemana mencari tempat yang mau menggunakan saya mungkin nanti menjadi khodim ya, menjadi ya bisa membantu di sawah atau bagaimana, atau saya bisa mengajar ngaji anak-anak kecil mungkin, dan kemudian saya masih bisa belajar sendiri lagi, ada waktu luang untuk saya bisa membaca. Ya itu tujuan saya. Semangat juang. Iya, dan alhamdulillah kemudian satu saat juga bisa menemukan tempat. Saya bisa mengajar di sebuah pesantren yang cukup besar pesantrennya, tapi tidak ada santrinya. Nah di situ saya rintis, ya, dan terus akhirnya dari tempat ke tempat juga. Tapi di tempat itu sempat setengah tahun saya. Saya kira mungkin begitu di awalnya. Kemudian setelah kemana-mana, akhirnya saya juga pernah setengah tahun di Bandung, di Ciparai, Majalaya. Kemudian saya pernah ke Palembang. Ya, ketika ke Palembang, ya uang kan pas-pasan saja, tapi memang saya hemat dalam kondisi yang semacam itu. Tidak pernah beli-beli, tidak pernah jajan. Ya, ketika mau ke Palembang, kenapa ke Palembang? Saya punya alamat santri, saya punya alamat teman-teman, barangkali di sanalah bisa membutuhkan saya. Saya naik kereta api dari Tanjung Karang ke Palembang, dan saya minta ke kepala stasiunnya bahwa kami mau ke Palembang, tapi kami tidak punya uang. Sempat diantarkan oleh ketua stasiunnya untuk berada di kamar di dekat WC. Tapi aneh, kondekturnya kemudian menemukan saya. Dan ya ketika ditemukan oleh kondektur, ya saya berterus terang, saya tidak bawa apa-apa, kecuali tas ini, monggo, ada baju, ada kamus, barangkali apa yang panjenengan ambil. Ya. Dan sempat salah satu baju saya diambil oleh kondektur itu. Begitu kemudian secara perjalanan satu bangku dengan orang, itu bulan puasa. Satu bangku dengan orang. Nah, orang itu banyak bicara di dalam perjalanannya di kereta api.
banyak tanya-tanya tentang tujuan saya yang ya masih harus mencari alamat. Saya tidak ngerti, orang itu mengatakan ikut ke rumah saya saja. Bulan puasa itu kita dibawa, beliau ini orang Nasrani, orang Kristen, jadi ya tidak ada sahur ya, tapi saya tetap puasa. Tidak ada kekhawatiran sebelumnya? Iya, enggak. Saya mendengar bahwa stasiunnya itu agak tidak aman, dan kemudian akhirnya saya dengan putranya, dikenalkan putranya, dan saya mencari alamat yang sedang saya cari, yaitu 16 Ilir di Palembang. Mencari teman saya. Pakai sepeda ongkel, cari. Palembang masih sepi saat itu. Itu tahun 1973-an begitu. Nah, setelah itu teman saya itu mencarikan pekerjaan. Saya mendapatkan pekerjaan di sebuah pesantren dekat Unsri, dan nanti saya akan bisa kuliah di Unsri. Sudah istimewa sekali, dan ini mungkin barangkali yang kita harapkan demikian ini. Ya, mengajar tetapi juga kuliah. Tapi saya istikharah. Dalam istikharah itu jelas kelihatan ibu saya menggapai-gapaikan tangan. Mengaweh-ngaweh begini. Yang berarti saya disuruh kembali. Akhirnya saya pulang ketemu dengan ibu saya, dan ibu saya memberi bekal cincin. Ya sudah, ini yang bisa saya berikan bekal kepada kamu. Yang kemudian cincinnya itu ya tidak lama saya jual untuk makan. Kita ke Surabaya kembali, dan kemudian setelah ketemu ibu saya mohon pamit, sudahlah kita harus berlanjut melanglang buana. Nah, saya ke Surabaya, dan kemudian akhirnya saya ke Surabaya. Di Surabaya saya kepingin kuliah. Kuliah teng pundi apa? Ya, saya kepingin kuliah, tapi saya tidak punya ijazah. Dan saya harus mencari untuk biaya masuk. Yang saya bisa lakukan, saya jadi kuli bangunan selama 2 bulan sebelum saya kuliah. Dan untuk kuliah saya minta ijazah kepada pesantren yang dulu saya belajar ketika di Sidoarjo, ketika saya sekolah di SMA. Katanya kiainya, ya kamu buat sendiri aja, wong kamu kan juga pernah jadi pengurus pesantren di sini. Kemudian saya tanya, nilainya gimana? Ya kamu buat sendiri aja nilainya, nanti saya tanda tangani, katanya kiainya. Karena memang saya juga pernah mengajar juga di pesantren itu. Ya saat sambil sekolah saya mengajar. Ya akhirnya saya buat, ya tentu nilainya dibaik-baikkan. Hampir semuanya 9 semua, tidak ada yang di bawah 9. Ya, untuk memudahkan kalau memang kemudian kita kuliah. Dan saya masuk IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Saat itu kemudian saya ikut tes dengan mata kuliah yang banyak, mata tes yang banyak. Tidak seperti biasanya yang punya ijazah. Kalau yang punya ijazah, kalau tidak salah 3 mata pelajaran. Sementara saya harus mengikuti 8 mata pelajaran. Tapi lulus kemudian kita kuliah. Dan bagaimana biayanya kuliah itu? Ya, saya akhirnya mencari pekerjaan mengajar untuk membiayai kuliah itu. Nah, tentu kalau mengajar agama kan tidak mungkin dapat. Sebab kalau mengajar agama banyak yang sudah sarjana muda, yang mungkin sudah dokterandes ya. Walaupun dokterandes, kalau dokterandes masih jarang, yang sarjana muda sudah banyak. Sementara saya kan baru tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2. Nah, maka saya menawarkan, ya sudah jadi guru apa saja. Ya ditawarinya guru matematika,
guru biologi, guru multipelajaran guru apa? Fisika, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia. Saya mau semua dan diterima oleh anak-anak karena memang bisa menjelaskan, itu diterima itu. Dan kalau mau bayar SPP, hutang kepada teman-teman. Ya 6.000 kan memang bayar SPP-nya 6.000. Itu tidak mencari kepada satu orang. Kalau satu orang tidak akan nemu. Iya. Ya paling tidak 6 orang, 1.000 masih bisa nemu. Patungan. Kalau iya. Kemudian setelah itu sekolah-sekolah tempat saya mengajar itu akreditasi. Mereka meminta ijazah saya. Mereka menganggap saya punya ijazah SMA Paspal itu. Karena kan bisa mengajar matematika, biologi, bahasa Inggris. Ya saya tidak bisa membuktikan. Tapi saya diam aja. Mungkin kalau saya spekulasi, saya berterus terang, apakah saya masih boleh mengajar atau tidak. Mungkin belum tentu saya dikeluarkan karena saya guru yang disenangi oleh murid-murid. Usianya saat itu 20 tahunan, hampir. Ya 19 lah, 19-20. Tapi saya mengambil alternatif, mengambil pilihan untuk berhenti mengajar. Tidak berterus terang. Ya walaupun konsekuensinya saya harus lapar. Ya sudahlah, saya berkeyakinan aja, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada orang hidup itu kecuali ada rizkinya. Nah, itu dan seterusnya dan seterusnya. Begitu, Mbak. Kemudian terinspirasi mendirikan lembaga. Apakah memang mengalami hal-hal yang pernah jadi santri, pernah menahan lapar? Di lembaga jenengan ini kan banyak sekali beasiswa yang jenengan buat. Iya, jadi saya masih melanjutkan cerita yang tadi ya, soalnya kalau langsung ke sana tidak bisa berkesinambungan. Akhirnya kemudian saya kuliah sampai pada tingkat terakhir, tingkat 3. Nah, saat tingkat 3 kalau tidak punya pekerjaan, saya berpikir bahwa saya harus kuliah di tempat lain juga. Oh, sempat pindah berarti? Akhirnya saya kuliah di jurusan bahasa Inggris di IKIP Negeri Surabaya. Tapi kan harus punya ijazah negeri. Saya ikut ujian ekstrane dan kemudian saya mendapatkan ijazah MAAIN, Madrasah Agama Aliyah, Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri. Udah saya mendapat ijazah itu, kita daftar ke jurusan bahasa Inggris dan saya yakin bahwa saya pasti diterima. Asalkan diperbolehkan. Ternyata ketika daftar tidak boleh. Ini sih bisanya hanya diterima di IAIN. Nah, saya pikir saya IAIN sudah tingkat 3, sudah selesai kuliahnya. Tetapi kalau Bapak ini bisa mendapatkan rekomendasi dari pembantu rektor 1, boleh. Akhirnya saya menemui rektor 1. Saya bawa SKB 3 menteri yang itu diakui sebagaimana SMA. Akhirnya dapat rekomendasi dari pembantu rektor 1 dan kemudian kita bawa, diterima, lulus masuk jurusan bahasa Inggris. Ketika masuk jurusan bahasa Inggris, melamar kemana-mana diterima, sudah pasti ini punya ijazah karena di IKIP negeri kan tidak mungkin kalau tidak punya ijazah. Ya, walaupun di IAIN juga sama, tapi kan bisa dari ijazah swasta. Itu di situ kita bisa hidup kembali. Walaupun akhirnya saya mengambil D3 yang bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris itu. Awalnya enggak, tapi
karena dicekik oleh kemiskinan. Pertimbangan keluarga, sudah D3 saja karena kamu langsung dapat kerja. Itu. Apa pertama kali pekerjaan Abah? Iya, saya mengajar. Tetap ngajar. Saya mengajar, terus kemudian saya ikut mengajar, dan kemudian saya mengelola sebuah sekolah kecil sekali, tidak ada muridnya hanya belasan, tidak ada gedungnya. Di Surabaya, tidak ada gedungnya. Saya prakarsai membuat gedung, muridnya dari hanya berjumlah belasan menjadi puluhan, bahkan ratusan, dan akhirnya ribuan. Istiqomah, ya, akhirnya ribuan. Walaupun kemudian setelah ribuan diambil oleh pemilik tanah, ya itu tidak jadi masalah. Jadi dari awal pemilik tanah belum ngambil ya? Belum. Pemilik tanah waktu itu mewakafkan tanah itu. Disewa disewa sekian tahun tanah itu, dan kemudian akan diwakafkan. Tapi setelah maju diambil alih. Yang bersangkutan menganggap bahwa saya bisa berkembang karena saya mengelola sekolah itu. Maka kalau saya kan tulus-tulus saja ya. Jadi putra-putrinya, kemudian menantu-menantunya saya ajak untuk mengajar di situ. Nah, mereka berpikir ya dikelola aja oleh putra-putri saya, oleh menantu-menantu saya. Nah, itu akhirnya juga diambil mereka ya. Saya punya juga sekolah di tanah yang kita beli sendiri. Masih di Surabaya? Di Surabaya, dan bukan sekedar di Surabaya, di sebelahnya. Sebelahnya hanya terpisah, ya. Tapi kecil. Di sebelahnya, di sebelah sekolah itu. Tapi kecil, dan sekolahnya bukan SMP, SMA, tapi Sanawiyah, Aliyah. Yang Sanawiyah Aliyah di kota Surabaya, saat itu karena memang kita merintis awal, ya tidak laku. Muridnya kecil sekali. Akhirnya saya meninggalkan sekolah yang saya rintis, yang tadinya jumlahnya belasan, menjadi kemudian sampai sekitar kurang lebih 1.300. Masya Allah, banyak itu Abah? Iya, dan kemudian saya mengelola Sanawiyah Aliyah dengan jumlah murid sekitar 150. Ya sudah kita serahkan, ya sudah. Ya, tapi saya berdaya memang. Keinginan saya memang saya harus membuat generasi yang baik, harus lulusan yang baik, itu keinginan saya. Dan kemudian saya juga mengajar di sebuah SMA di Lamongan jauh. Di sana kita mencari bibit-bibit unggul, yang anak-anak yang kebetulan butuh bantuan, yang tidak mampu lah. Tetapi pandai saya bawahi. Saya masukkan di Fakultas Kedokteran. Banyak, beberapa orang itu. Dan kemudian sekolah yang saya kelola, yang hampir tidak ada muridnya, itu berkembang. Dan alhamdulillah kemudian sekarang berkembang menjadi banyak sekali. Kalau tidak salah sekitar 16 ribuan sekarang. Dari yang tidak ada muridnya? Dari yang tidak ada muridnya. Dan kemudian saya tidak hanya di Surabaya, kita di tahun 2006 mulai membuat di Pacet. Cepat sekali berjalannya di Pacet itu, karena memang kualitas yang kita kedepankan. Dan sekarang kalau tidak salah jumlahnya sudah kurang lebih 16.000. Masya Allah. Ya, madrasah, Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, kampus. Ya. Tapi memang cita-cita saya adalah untuk membentuk generasi-generasi yang berkualitas. Tuh, kemudian dari mana sih awal saya membiayai? Saya di tahun 1995
itu membuat KBIH. Kalau tidak salah KBIH yang pertama kali ada di Jawa Timur. Dengan kurang lebih ada 6 atau 7 yang lainnya. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali. Sudah banyak. Betul. Saya kelola sendiri. Jamaahnya ratusan. Bahkan 1 kloter. Saya kelola sendiri. Lalu kenapa kok sendiri? Tidak di manajemen dengan pembimbing yang banyak. Ya kan hasilnya nanti dibagi-bagi kalau orang banyak. Kalau saya dikelola sendiri? Kalau saya kelola sendiri, hasilnya kan untuk saya semua. Dan saya gunakan untuk membangun madrasah. Akhirnya kemudian sekarang KBIH-nya masih ada, bahkan ditingkatkan umroh, travel, ya macam-macam sudah. Tapi itu kan tujuan perantara ya. Tujuan utamanya adalah mendirikan lembaga pendidikan yang maju, pondok pesantren. Nah sekarang udah maju ya, tentu kita lebih berkonsentrasi kepada tujuan utama. Tujuan perantaranya KBIH ya sudah diserahkan kepada anak saya dan tidak serius, biasa-biasa saja, walaupun tentunya ke depan harus serius. Karena kalau serius akan bisa baik, nanti biar anak saya sepenuhnya untuk yang menangani itu. Berarti lembaga pertama Surabaya? Surabaya. Yang di Pacet cabang 1. Ada berapa cabang, Abah, punya lembaga pendidikan? Yang di Surabaya, ya di Surabaya asalnya, kemudian di Pacet yang besar. Dan kemudian di Majalengka saya mendirikan tahun-tahun berikutnya. Dan sekarang juga sudah bagus. Kemudian ada lagi dengan nama Amanatul Ummah, tapi memang masih belum bisa berkembang di Batam. Di Batam, di belakang Padang. Ya murid saya yang mendirikan oleh. Ya, tentu di mana-mana itu banyak sekali saya diberi hibah tanah di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Alhamdulillah. Tapi saya belum bisa mengelola. Bagaimana caranya? Sebab untuk mengelola sebuah lembaga pesantren dan kemudian untuk mengelola sekolah yang maju, maka di sana harus ada guru agama dan guru umum. Makanya kemudian di perguruan tinggi kami sekarang ada jurusan-jurusan agama. Banyak. S1, S2, S3 bahkan. Tetapi juga sekarang saya sudah mendirikan tadris. Jurusan fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Pengetahuan umum, ya, kimia. Kenapa? Karena ini nanti ketika kita mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di mana-mana, bisa mengirimkan yang dari jurusan tadris ini, matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, dan kemudian disertakan yang jurusan agama. Nanti bisa ditugaskan di mana-mana. Kedepannya demikian. Kemudian tadi kalau beasiswa banyak, memang beasiswa banyak sekali ya. Karena saya dulu kepingin belajar dan betapa sulitnya. Betul apa. Makanya kemudian berangkat dari pengalaman pribadi. Iya, kita kepingin memberikan beasiswa. Sudah ribuan beasiswa yang kita beri. Tinggal di pesantren S1, S2, S3. Saya berharap mudah-mudahan nanti ada kemudahan dari kementerian ya. Amin. Untuk membuka jurusan-jurusan. Saya berharap pada satu saat saya bisa meluluskan 500 dokter per tahunnya. Tentu dalam berbagai prodi ya. Dalam berbagai prodi. Sekarang baru ada 2 prodi. Di dalam prodi-prodi yang lain ya, agar banyak dokter di Nahdlatul Ulama ini, di lembaga-lembaga pendidikan, dan pendidikannya biar maju seperti yang saya kelola. Jadi kenapa sih pendidikan saya itu bisa maju, bisa besar, bisa berkembang? Karena maju. Nanti ibu bisa membaca koran, saya baca korannya. Di tahun ini yang diterima di senam PTN, yang diterima tanpa tes
madrasah kami, sekolah kami yang diterima tanpa tes itu ada 400. Masya Allah. 20 diantaranya di Fakultas Kedokteran. Belum lagi mereka yang di luar negeri. Di luar negeri biasanya 200 orang. Apa triknya Abah? Melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Ya ini kita hanya 2 hal aja. Hanya 2 hal aja yang kita perhatikan, dan ini bisa menjadi referensi bagi lembaga-lembaga pendidikan ma'arif ya. Menurut saya, gurunya yang baik. Karena di awal saya tidak punya apa-apa. Dan sistemnya yang kompetitif. Sudah 2 itu. 2 itu walaupun kita tidak punya gedung, tidak punya sarana prasarana, tapi yang 2 ini kan mudah untuk diwujudkan. Guru yang baik, guru yang menguasai kompetensi, terus memperbaiki kompetensi, kemudian memiliki tanggung jawab untuk mentransfer muatan kurikulum kepada seluruh siswanya secara tuntas, tuntas muatan, tuntas jangkauan. Tuntas muatan ya muatan kurikulum semua bisa tersampaikan, tuntas jangkauan semua murid harus mengerti. Dengan sebuah sistem, guru tidak boleh berhenti menjelaskan sampai semua muridnya mengerti. Kemudian direspon oleh muridnya, murid tidak boleh berhenti bertanya sampai benar-benar mengerti. Tapi kalau sudah mengerti, tidak boleh berlanjut pertanyaannya. Karena Al-Quran menyebutkan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya pada hal-hal yang sudah jelas bagi kamu. Kalau kamu menanyakan hal yang sudah jelas bagi kamu, maka akan mencelakakan kamu. Itulah al-akhlakul karimah mungkin. Kemudian sistemnya yang kompetitif. Nah, sistemnya yang kompetitif ini memang kalau menjelaskan sistem lama sekali. Ya, tapi kalau mungkin ada sekolah-sekolah yang kepingin belajar, studi banding, saya selalu terbuka untuk menyampaikan sistem untuk membuat keberhasilan. Bayangkan, mohon maaf, yang di dalam negeri tanpa tes diterima 400, 20 diantaranya kedokteran. Itu menurut saya terbaik dan terbanyak se-Indonesia. Betul. Apakah itu di madrasah ataupun di sekolah. Nah, masih banyak yang di luar negeri, masih banyak yang nanti UTBK dan seterusnya 100% diterima di perguruan tinggi. Ya, kita motivasi mereka bahwa mereka harus bercita-cita yang tinggi, bahwa Allah itu mencintai mereka yang bercita-cita tinggi, dan bahkan Allah tidak senang dengan mereka yang rendah urusan-urusannya, rendah cita-citanya. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya, dan Allah tidak senang kepada mereka yang rendah urusan-urusannya, rendah pula cita-citanya. Nah, kita memang mendasari lembaga pendidikan kita dengan visi yang saya kira ini adalah visi Nahdlatul Ulama. Mesti harus menjadi acuan bagi lembaga-lembaga pendidikan di Ma'arif. Visinya lembaga kami untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia. Dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Nah, di samping visi, kita sertakan dengan misinya. Bagaimana agar visi itu bisa berhasil, yaitu melaksanakan sistem yang berlaku di lembaga pendidikan unggulan Amanatul Ummah secara ketat dan bertanggung jawab. Ketat dalam pelaksanaan, bertanggung jawab atas keberhasilan. Di samping itu, bahwa tujuan peruntukannya apa? Harus disesuaikan dengan visinya. Tujuan peruntukannya untuk 4 hal. 1, agar lulusannya menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia. 2, untuk menjadi para pemimpin dunia dan para pemimpin bangsa Indonesia yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan.
Nomor 3, untuk menjadi para konglomerat besar yang akan memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Amin. Nomor 4, untuk menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Berdasarkan teori bahwa untuk terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan pada sebuah negara, pada sebuah provinsi, pada sebuah kabupaten, manakala ditopang oleh 4 pilar ini. 4 pilar itu yaitu ulama-ulama yang ilmunya dijadikan referensi oleh para birokratnya. Nomor 2, para birokrat yang adil. Nomor 3, para konglomerat yang loman. Nomor 4, tidak ada demo, yang ada adalah mendoakan. Para orang-orang miskinnya mendoakan untuk kebaikan bersama. Yang nomor 4 ini kita tidak menciptakan yang nomor 4. Makanya diganti oleh para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Terjadi kemaslahatan ya. Nggih. Abah kalau mendengarkan 4 pilar tujuan mulia dari pendidikan, saya jadi ingin kembali SMA, Abah. Nggih. Biar masuk di poin yang ketiga menjadi konglomerat. Iya. Bisa kembali ke Amanatul Ummah nggih kula nggih. Nggih, mari. Nggih. Kemudian cabang yang selanjutnya apa ke depannya? Mau mendirikan yang di mana lagi, Abah? Ya, kita akan mendirikan di seluruh provinsi. Cuman masalahnya nyampaikah usia saya? Karena sekarang ini sudah dalam usia senja ya. Saya usianya sudah 68. Tapi saya yakin andaikan saya diberikan kesehatan bisa saja 20 tahun lagi. Amin. Ya. Nah, kita kepingin membesarkan yang ada, tetapi juga kepingin bisa membesarkan nilai pendidikan di tempat-tempat yang lain. Tanahnya udah banyak diberi oleh orang-orang, diberi hibah. Tapi cara pengelolaannya, SDM-nya, ini yang sedang kita persiapkan. Nah, ya berarti insya Allah realisasinya 6-7 tahun lagi sudah bisa kita kirimkan ke Kalimantan, kita kirimkan ke Sulawesi, kita kirimkan, yaitu guru yang profesional dalam berbagai macam kompetensi menguasai, kita kirim mereka. Ya tentu kita support juga pendanaannya, makanya juga harus jadi konglomerat memang. Kemudian goes to internasional, apa? Lembaga jenengan kan sudah sampai taraf internasional. Iya. Itu apa yang memantik sehingga apa harus menjadikan, pokoknya harus go internasional ini lembaganya, niku pripun? Iya. Saya begini ya, bahwa tanggung jawab untuk memajukan Indonesia merupakan tanggung jawab semuanya, termasuk saya harus ikut serta. Nah, untuk kemajuan itu adalah harus ditunjang secara keilmuan. Nah, makanya kemudian kita mendirikan perguruan tinggi yang nanti secara keilmuan baik, ya, dan kemudian nilainya baik. Kita memberikan beasiswanya yang kita berikan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ya, kecuali di Papua ya. Papua itu ada provinsi-provinsi baru yang belum kita beri. Tapi provinsi-provinsi yang lama di Papua sudah kita beli. Justru juga saya kepingin memperlebar, memberi beasiswa ke luar negeri. Amin. Ya sekarang sudah ada, tapi belum banyak, ya, belum berjumlah, ya belum banyak. Nanti kita perbanyak untuk menunjukkan konotasi Indonesia itu mampu memberi beasiswa, tidak hanya sekadar mencari beasiswa. Baik. Itu. Artinya mendatangkan mahasiswa dari luar negeri. Nggih, mendatangkan mahasiswa dari luar negeri. Ya saya sedang berpikir bahwa tidak hanya bebas SPP, tidak hanya dapat makan. Tentu kalau yang dari luar negeri itu harus ada memberi transport datang dan pulang. Masya ya Allah. Datang sekali, pulang sekali. Itu
kemudian ada uang saku kecil-kecilan lah untuk misalnya beli untuk uang sabun begitu. Itu sedang saya berpikir, tapi ini kan membutuhkan saya harus mempunyai income yang jauh lebih besar daripada yang sekarang. Ya, saya mengembangkan di dunia usaha yang kecil-kecilan, yang insya Allah resiko ruginya tidak banyak, tidak ada. Yang ada adalah laba kecil-kecilan. Ya, saya mendirikan peternakan, saya perikanan, kemudian kue-kue untuk anak santri, air mineral, tahu, tempe. Saya mendirikan pabrik-pabrik itu. Restoran saya sudah membuat beberapa restoran, ya walaupun belum banyak. Ini tidak ada risiko rugi yang tinggi. Tetap walaupun labanya tidak banyak. Ya, tapi juga saya sudah memulai ada SPPBE. Jujur saya dibantulah oleh pemerintah dalam hal pendirian SPPBE. Alhamdulillah. Iya, nah sekarang saya mendirikan lagi agen dan seterusnya. Tujuannya ya untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Tapi SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah yang berkualitas itu ada biayanya memang. Dan biayanya itu untuk subsidi silang membiayai mereka. Dan kemudian dengan manajemen, karena santrinya banyak, dengan manajemen kita bisa berkembang ekonomi kita dari manajemen. Manajemen memanage tentang kantin-kantin yang ada di pesantren, memanage tentang makannya anak-anak di pesantren, itu yang membuat pengembangan ekonomi di tempat kita. Dengan segala macam kesibukan yang melekat pada hari-hari Abah masih menyempatkan menjadi Ketua Umum Pergunu dan sampai saat ini masih diinginkan. Bagaimana Abah memanajemen secara organisatoris di Pergunu? Saya tidak mengerti kenapa saya kok jadi Ketua Umum Pergunu itu. Saya betul tidak mengerti. Jadi saya akhirnya membaca-baca bahwa abah saya dulu perintis Pergunu. Di tahun 1952. Dan kemudian saya diminta oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Umum Pergunu di tahun berapa? Merintis karena sudah dianggap Pergunu tidak ada, sudah mati ya. Makanya kemudian kita juga membuat syair, membuat himne, bangkitlah dari tidurmu yang panjang. Karena pernah ditidurkan di masa Orde Baru dulu. Kemudian secara sah Pergunu menjadi Banom Nahdlatul Ulama dengan Muktamar NU di Makassar, dan saya terpilih sebagai ketua umumnya. Kemudian sampai 2 periode, dan sekarang pada periode yang ketiga. Masih insya Allah pada periode berikutnya sudah dilimpahkan kepada generasi berikutnya. Walaupun mungkin saya masih tetap membina, itu hanya dalam 1 periode, karena dibantu oleh anak-anak muda yang panjenengan kenal, ada Mas Aris, ada Mas Juhri, ada Mas Saiful, dan banyak lagi yang lain-lainnya, dan pengurus-pengurus wilayah yang masih muda-muda. Maka Pergunu sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi baru itu yang baru berdiri di Papua. Tapi ada yang baru berdiri. Papua Selatan itu sudah berdiri Pergunu di sana. Provinsi yang baru berdiri sudah berdiri? Sudah. Seluruh cabang ada Pergunu. Bahkan anak cabang ada Pergunu. Kenapa? Karena saya biayai pendiriannya, saya biayai sendiri. Pelaksananya ya anak-anak muda itu, mereka senang kok kalau naik pesawat itu. Pesawatnya kita fasilitasi. Jadi, dan kemudian ya sekedarnya mereka kita bekali untuk mendirikan cabang-cabang di provinsi-provinsi. Di provinsi-provinsi mereka beberapa hari tinggal di sana dan mendirikan cabang-cabang. Dari karena itu kemudian
berguru besar, bukan hanya besar berada di mana-mana, tapi besar juga dengan kegiatan-kegiatannya, karena kita juga selalu motivasi. Itu tujuannya kurang lebih sama dengan Amanatul Ummah. Visi misinya sama, sehingga kemudian sejalan. tracknya itu ada. Okay. Itu. Kalau boleh tahu nih Abah, untuk program Pergunu sendiri, pripun program kedepannya? Ya, Pergunu terus memperbaiki sistem pengajaran di sekolah-sekolah, memberikan sumbangan sistem pengajaran di sekolah-sekolah, karena pengelolanya sekolah-sekolahnya adalah sekolah-sekolah ma'arif ya, atau sekolah-sekolah Islam yang lainnya, ya sekolah-sekolah umum. Kita memberikan, dan kemudian kita memberikan pengabdian untuk memberikan beasiswa. Banyak sekali beasiswa di Pergunu, tidak hanya di perguruan tinggi saya, tapi di Jawa Barat banyak, bahkan di tempat-tempat lain juga ada. Jadi ramai sekali dengan mengupayakan generasi-generasi yang punya keinginan untuk melanjutkan belajarnya, tetapi secara finansial mereka mendapatkan kesulitan. Disitulah Pergunu mengulurkan tangan. Saya kira insya Allah, ya insya Allah dalam hal ini Pergunu lebih baik. Amin, amin, ya. Amin. Apa jenengan pendiri lembaga-lembaga yang luar biasa. Kemudian jenengan juga putra dari Kiai Haji Abdul Halim Lewemunding. Iya. Beliau juga sangat luar biasa. Dan dari sekian banyak sejarah itu kan beliau ini tidak disadari bahwa beliau ini dari Jawa Barat. Beliau juga salah satu pendiri NU. Salah satu pendiri NU kemudian merintis Pergunu yang sedang diperjuangkan untuk kehadiran beliau sebagai pahlawan nasional. Jadi begini, sudah lama saya diminta oleh banyak teman-teman, ya termasuk Ibu Khofifah Indar Parawansa, mungkin 5 tahun yang lalu ketika kami berkunjung ke Sukamanah, pondok pesantrennya Kiai Haji Zainal Mustafa. Ya, seorang yang diculik oleh Jepang, yang kemudian tidak tahu rimbanya itu, ya dibunuh oleh Jepang. Kita ke sana, beliau kan juga pahlawan nasional. Saat itu Bu Khofifah mengatakan supaya mengupayakan abah saya jadi pahlawan nasional. Saya tergugah oleh itu, tetapi saya tidak mengupayakan. Dan ya, tetapi tahu-tahu pada tanggal 15 Maret yang lalu, pada tanggal 15 Maret 2023, ya, saya mau memberi pengajian di Cirebon. Sebelum ke tempat pengajian, saya mampir dulu ke Lewimunding. Ketika saya beristirahat di Lewimunding, kedatangan Kepala Dinas Sosial namanya Pak Iwan. Beliau minta izin, Pak Yai, panjenengan ini kan pewaris satu-satunya saat ini, putranya satu-satunya saat ini yang masih hidup. Kami mohon izin untuk mengusulkan abah panjenengan menjadi pahlawan nasional. Saya berpikir, ya sudah kalau gitu nanti saya akan pulang ke Surabaya, saya buat tim kecil untuk kemudian ketemu dengan panjenengan. Teknisnya, caranya bagaimana berkonsultasi dengan panjenengan. Tapi anehnya beberapa hari kemudian Pak Iwan tuh datang ke Surabaya. Menjemput saya bukan untuk itu, untuk berembuk itu, tetapi diminta untuk menjadi narasumber dalam sebuah seminar yang untuk pengusulan Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka. Saya terkejut ya bahwa kemudian dibuka oleh Bupati
dibuka kembali oleh Wakil Ketua MPR. Beliau kepingin membuka karena Pak Kiai Abdul Halim ini dulu pernah menjadi anggota MPRS, maka saya sebagai Wakil Ketua MPR ya harus ikut serta dalam hal ini. Pak Bupati mengatakan kita mengusulkan, memprakarsai Kiai Haji Abdul Halim untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional karena ada permintaan dari masyarakat pada satu abad NU itu. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh kepala dinas tadi. Saya selama ini masih maju mundur dan saya berpikir bagaimana ya melihat yang lebih junior dari abah saya sudah jadi pahlawan nasional. Misalnya Kiai As'ad Syamsul Arifin lebih junior dari abah saya, iya. Tapi sudah jadi pahlawan nasional. Nah, maju mundur saya karena bagi saya harus istikharah dulu. Apa abah saya mengizinkan kalau kita mengupayakan menjadi pahlawan nasional, tapi kemudian kepala dinas sosial tadi datang, ya saya menganggap itu jawaban daripada istikharah. Ya. Sudah, kalau sudah itu faida azam tafatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bermaksud ya harus tawakal kepada Allah, harus diupayakan keras sambil terus berdoa, mudah-mudahan berhasil. Amin. Kalau pesan sendiri dari Abah untuk warga NU yang sedang menyaksikan podcast. Jadi begini, kita memang harus terus tidak boleh dibatasi oleh masa untuk memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Baik. Karena cinta tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Baik. Inilah pesan-pesan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Banyak hubbul watan minal iman yang biasa dikumandangkan dalam Mars Nahdlatul Ulama yang biasa dibaca. Tapi kalau yang ditulis oleh abah saya tidak seperti itu. Panjang, Pak, dan mendalam sekali artinya. Ini. Ya halal watan, hubbul watan minal iman. Hubbul watan ya halal watan, wala takun ahlal hirman. Innal kamala bil a'mal, wa laysa dhalik bil aqwal. I'mal tanal ma fil amal, wala takun mahdhal qawal. Dunyakumu malil maqar, wa innama hilil mamar. I'mal bimal maula amar wala takun baqaruz zimar. Lam ta'lamu man dawwaru, lam ta'qilu ma ghayyaru. Ainantiha ma sayyaru, kaifantiha ma ghayyaru. Amhumu fihi saqakum ilal madhabi hidabahkum. Ami'taqukum uqbakum, am yudimu a'bakum. Yahlal uqulis salimah, wahlal qulubil azimah. Kunu bihimmah aliyah wala takun kasaimah. Artinya cinta tanah air itu merupakan bagian daripada iman dan bahwa kita ini harus bercita-cita yang tinggi, ya. Orang yang tidak bisa bercita-cita yang tinggi itu tak ubahnya bagaikan binatang yang tidak pernah berpikir, yang tidak tahu apa-apa. Dan ini sebetulnya adalah di dalam rangka menggerakkan semangat untuk terwujudnya kemerdekaan saat itu. Tapi hari ini kita harus berbuat untuk bagaimana mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaannya, terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Itu. Dan jangan banyak bicara, tapi banyaklah dengan perbuatan. Amin. Itu. Baik. Saya kira mungkin itu yang oleh karenanya mohon maaf ya, saya karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menceritakan tentang bagaimana perjalanannya abah saya. Yang jelas abah saya itu dulu yang membuat surat undangan mengundang seluruh ulama-ulama pesantren, ulama-ulama besar pesantren dalam komite Hijaz untuk datang dan kemudian menyusun konsep surat untuk komite Hijaz, menyatakan dan menggemuruhkan semangat kemerdekaan dalam komite Hijaz,
dan kemudian surat yang akan dikirimkan kepada Raja Hijaz sebagai respon daripada apa yang akan mereka lakukan, yaitu akan menghilangkan situs-situs Nabi, ya menentukan siapa pengirimnya, diputuskan waktu itu pengirimnya adalah Nahdlatul Ulama, Nahdlatul, diambilkan dari Nahdlatul Wathon sebagai organisasi penggerak pemuda yang abah saya ikut menjadi tutornya dan menjadi sekretarisnya. Kemudian diputuskan Nahdlatul Ulama diambilkan dari yang hadir pada saat itu. Abah saya tercatat sebagai Khatib Tsani, di mana kepengurusan pertama Nahdlatul Ulama, Rois Akbarnya Kiai Hasyim Asy'ari, wakilnya Kiai Dahlan Kebon Dalem Surabaya, khatib awalnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, khatib saninya abah saya. Undangan untuk datang di pertemuan itu di Surabaya, yang membuat abah saya yang mengusulkan agar kemerdekaan merupakan poin pertama yang dimuat dalam surat undangan, itu Kiai Haji Abdul Halim, abah saya, dan beliau juga kemudian koordinator dan komunikator untuk pengiriman surat-surat itu, dengan tentu menggerakkan murid-muridnya yang ada di Nahdlatul Wathon, ya di periode 1924 beliau menjadi sekretaris Nahdlatul Wathon, yang kemudian berubah menjadi Syubbadul Wathon, ya setelah menyelesaikan periode itu, setelah menyelesaikan program kurikulumnya. Nah, di sini ada komite Hijaz untuk membuat surat itu, ya yang tentu dipandu, dibimbing oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan oleh Kiai Haji Abdul Halim, karena mereka adalah tutor-tutor di Nahdlatul Wathon, dan mereka Syubbadul Wathon ini sebagian besarnya adalah dari murid-murid Nahdlatul Wathon itu tadi. Dan itu komite Hijaz itu dibentuk oleh Syubbadul Wathon. Ketuanya Hasan Gipo, sekretarisnya Soleh Samil, wakil ketuanya Hasan Gipo, wakil ketuanya Soleh Samil, sekretarisnya Muhammad Sodik. Ini yang kemudian pengurus daripada komite Hijaz, ya, untuk menghadirkan para ulama itu. Kemudian setelah terjadi Jamiah Nahdlatul Ulama, pengurus ini menjadi ketua Tanfidiyah. Jadi kalau syuriahnya tadi, tapi ketua Tanfidiyah ini ya dibentuk oleh syuriah yang berempat tadi, yang berempat itu, dan sekarang mereka sekaligus sebagai formatur lah, boleh dikatakan begitu. Dan koordinator penyusunannya abah saya, Kiai Haji Abdul Halim, dan ketua Tanfidiyahnya mereka yang ada di kepanitiaan itu. Ketua umumnya Hasan Gipo, wakilnya tetap Soleh Samil, sekretarisnya Muhammad Sodik, kemudian bendaharanya Haji Burhan. Masya Allah, masih lengkap sekali jenengan mengingat apa. Jadi itu makanya cita-cita berikutnya bagi generasi Nahdlatul Ulama adalah terwujudnya cita-cita luhur kemerdekaan. Amin. Mereka perintis Nahdlatul Ulama adalah mewujudkan kemerdekaan. Amin. Nah, cita-citanya yang menjadi tanggung jawab generasi sekarang ini. Amin. Dan saya akan ikut serta memberi andil bagaimana tentu dengan kualitas keilmuan, ya, memberikan keberdayaan mereka untuk belajar, baik yang dari aliyah kita motivasi, ya anak-anak kita, lulusan kita di aliyahnya, di SMA-nya, itu di samping di dalam negeri, mereka banyak sekali yang keluar negeri. Baik di Timur Tengah ataupun di Eropa, di
Amerika, di Australia, di negara-negara Asia yang maju, mereka ke sana ya tujuannya untuk memberikan keberdayaan kepada mereka bagaimana menjaga NKRI, bagaimana membuat NKRI menjadi negara Republik Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Amin, amin. Ya. Abah matur suwun sanget. Ngapunten sudah banyak memberikan pertanyaan. Nggih, mboten napa-napa ya, karena pertanyaan ini jawabannya kan untuk generasi kita. Nggih, untuk Abah ngapunten menjelang tahun 2024 nih Abah. Ini kan akan terjadi ketidakharmonisan dalam situasi perpolitikan. Saran dari Abah, nasihat-nasihat untuk generasi bangsa. Menurut saya setelah perjalanan usia saya, maka marilah dalam situasi yang semacam ini kita menjadi peredam, kita menjadi pendamai, sehingga kita tidak boleh menyudutkan yang satu dengan yang lainnya. Dan kita harus dengan suara rendah untuk menyatukan mereka yang berselisih paham, berbeda pilihan, gitu, sehingga keberadaan kita ini kondusif. Karena mohon maaf, tanggung jawab kita adalah damainya dan utuhnya NKRI. Amin. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan kalau seandainya terjadi ketidakdamaian, itu mengambil kesempatan untuk melakukan disintegrasi dan seterusnya. Ya, kita prihatinlah dengan situasi yang ada di Papua saat ini. Itu apa sih yang diprihatinkan? Yaitu ketakutan, keresahan, kegelisahan. Masih ada upaya-upaya disintegrasi. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Maka mari di mana saja, termasuk di Papua, di Aceh, di mana saja, situasi damai dalam keragaman pilihan, dalam keberbedaan pilihan, itu jangan dikompori untuk terjadi kepanasan, tapi justru diredam sehingga kemudian keberadaannya menjadi damai. Baik, baik. Abah, terima kasih. Assalamualaikum. Baik pemirsa, kita sudah menyimak bincang-bincang bersama Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Beliau sudah sangat menginspirasi banyak dan memberikan nasihat bahwa tidak ada masa untuk kita belajar. Terus belajar dan tingkatkan persatuan sesama bangsa. Saya Leni Rodia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.